Ya, ada angin kencang dan juga ada suara gemuruh, kerubuk 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 kerubuk. Tapi anehnya suara itu dari dalam lantai. Masa iya dari lantai? Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Cerita. Kisah hororku kali ini adalah kumpulan pengalaman mistis yang dialami sama Andin. Jadi, Andin ini mengalami teror mistis di dua waktu yang berbeda. Karena ini cerita yang berbeda, jadi ini adalah cerita yang pertama dari Andin. Entah apakah ini akan berkaitan satu sama lain, tapi sejak terjadinya hal-hal mistis ini, Andin itu jadi lebih peka dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, ini adalah video yang pertama ya, kamu simak dulu. Gangguan apa yang dialami oleh Andin di ceritanya yang pertama kali ini. Jadi nggak usah lama-lama, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi teman-teman, cerita pertama waktu itu terjadi sekitar tahun 2010. Andin ini masih berumur 10 tahun ya. Ada satu momen dia ini lagi main tuh ke rumah budenya. Dan FYI, memang seminggu sekali Andin selalu datang ke rumah budenya. Alasannya adalah untuk ambil jatah uang jajan. Budenya ini selalu kasih uang jajan gitulah untuk Andin seminggu sekali. Jarak antara rumah budenya sama rumah Andin itu hanya tetangga desa aja teman-teman. Misalnya rumah Andin ini ada di kampung A gitu ya. Nah, budenya itu ada di kampung B kayak gitu. Dah tuh ya, waktu itu Andin berangkatlah ke rumah budenya siang hari. Cuacanya panas banget. Karena cuacanya sangat panas, Andin ini lalu tiduran lah di lantai. Ini lantai keramik ya teman-teman, jadi ya udah bersih kinclong gitu karena memang rumah budenya ini nggak pernah kotor. Sebenarnya di situ Andin nggak berniat untuk tidur pulas, jadi dia masih tidur-tiduran aja dan dalam kondisi masih sadar. Posisinya kayak gini, dia tuh tengkurap tapi telinganya itu nempel di lantai gitu loh teman-teman. Nah di situ kan Andin lagi menikmati dinginnya lantai. Terus tiba-tiba kamu tahu nggak? Dia mendengar kayak suara orang jejeritan ramai gitu. Tapi anehnya suara itu dari dalam lantai. Masa iya dari lantai? Pikir Andin kan? Lalu dari sini nih, dia angkat kepalanya sebentar, terus dia tempelin lagi. Malah bukan cuman suara orang jejeritan aja yang dia dengar, tapi ditambah dengan suara kayak ada angin kencang dan juga ada suara gemuruh, kerubuk 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 kayak gitu. Nah di situ Andin masih belum percaya teman-teman. Lalu dia berdiri dan dia cubit-cubitin sendiri tuh pipinya kayak gini-gini. Maksudnya ini nyata atau mimpi? Mungkin kalian juga pernah punya kebiasaan kadang-kadang suka nampar-namparin pipi gini buat memastikan kalau ternyata sakit ya udah ini berarti nyata. Dan di saat dia cubit-cubitin pipinya itu, ternyata sakit. Berarti ini nyata dong. Masih dia nggak percaya kalau ini nyata, Andin itu lalu keluar rumah. Ya maksudnya dia mau ngecek juga teman-teman. Siapa tahu ada tetangga lagi berantem atau lagi nonton TV kenceng-kenceng gitu kan volumenya dan itu suara sinetron. Siapa tahu. Terus setelah sampai di teras, alhasil ternyata nggak ada apa-apa dong. Ya udah, dia kan masih penasaran. Masuk lagi tuh, dia tempelin lagi telinganya ke lantai. Sambil posisinya sekarang berbeda, jadi dia agak tengkurap gitu ya. Lalu karena dia ini pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana, setelah disimak betul-betul, dia kayak fokus gitu. Mungkin suara yang dia dengar itu kayak ribuan orang yang menjerit-jerit dengan nada panjang dan mereka ini seperti merasakan siksaan yang nggak ada jedanya sama sekali gitu loh teman-teman. Bercampur ada suara angin, kayak batu-batu yang dilemparin, kerikil-kerikil yang berjatuhan, petir gluduk-gluduk-gluduk-gluduk kayak gitu. Juga bercampur kayak ada suara air dengan blukuduk, blukuduk, blukuduk. Itu kan kayak air mendidih gitu ya, yang ada di dalam kuali besar. Nah, di saat ada suara blukuduk-blukuduk seperti itu, tiba-tiba kayak kedengeran suara batu yang besar banget jatuh menghantam orang-orang. Dan suara jejeritan itu semakin menjadi-jadi. Tapi tiba-tiba aja suara orang-orang menjerit itu mengecil
kayak tenggelam gitu. Itu terus berulang teman-teman. Kebayang nggak kalian dari penggambaran ceritanya Andin? Ya tanpa terasa Andin tuh kayak terbawa suasana sedih. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aja dia kayak nangis gitu. Air matanya ikut netes gitu loh, seakan-akan dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di dalam lantai. Seolah-olah dia tuh merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang dari dalam lantai. Karena memang suara-suara itu membawa kepiluan, suara-suara itu seperti mengiris-ngiris hati. Andin gak bisa menghindar dari itu. Sampai saat ini dia dewasa dan dia ceritain hal ini ke aku, dia itu gak tahu ya suara-suara yang dia dengar dari dalam lantai rumah budenya itu suara apa. FYI, ini dialami Andin 2 kali loh, dengan selang waktu beberapa bulan di tempat yang sama. Jadi kan setiap minggu dia datang ke tempat budenya untuk ambil uang jajan. Lalu beberapa minggu kemudian dia datang lagi, suara itu terdengar lagi. Nah, buat kalian yang sekarang lagi nonton video ini, apakah ada yang bisa menjelaskan kira-kira suara apakah yang berasal dari lantai yang didengar sama Andin? Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa ngebantu untuk menjelaskan ini ya. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah menyimak video sebelumnya, yaitu kisah horor yang dialami oleh Andin. Di cerita yang pertama itu ada suara dari dalam lantai yang sampai sekarang Andin itu nggak tahu itu suara apa. Nah, kali ini Andin akan bercerita tentang teror yang kedua. Entah apakah ini ada kaitannya atau tidak teman-teman, nanti kamu tulis di komentar ya. Tapi memang sejak terjadinya hal-hal ini, Andin itu jadi lebih peka dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Di cerita kedua kali ini, gangguan apakah yang dialami oleh Andin? So, nggak usah lama-lama, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi teman-teman, cerita kali ini adalah cerita kedua dari Andin. Dia mengalami kisah ini waktu usianya masih 12 tahun. Waktu itu dia tuh sering banget diajak Pak D-nya mancing di sungai yang lokasinya ada di kampung sebelah. Ya meskipun begitu, Andin tetap semangat aja meskipun lokasinya agak jauh ya. Dia seneng banget kalau diajak mancing sama Pak D-nya. Dah tuh ya, waktu itu mereka berangkat sekitar sore hari jam 4 sore. Andin bukan sendirian, dia bersama Pak D dan sepupunya yang namanya Yudi berangkat mancing ke sungai yang dituju. FYI, di sepanjang aliran sungai memang kayak masih hutan-hutan lebat gitu. Pas berangkat ini memang cuacanya pun juga bisa dikatakan nggak mendukung karena gerimis. Di perjalanan tiba-tiba ada cahaya merah dari atas pepohonan yang melintas begitu teman-teman. Warga lokal menyebutnya sebagai daru. Mitosnya kalau ada orang yang melihat cahaya merah jatuh alias daru seperti itu, berarti ini pertanda buruk. Itu kepercayaan masyarakat di lokasi tempat tinggalnya Andin ya. Lalu karena melihat ada cahaya merah atau daru itu, si sepupunya Andin yang namanya Yudi tadi bertanyalah kepada bapaknya, "Pak, ono daru, ono opo yo Pak?" Kata Yudi, artinya gini, "Pak, kok ada cahaya merah? Ada apa ya Pak kira-kira?" Nah di situ Pak D cuma jawab, "Iya Le," tapi dengan nada yang lirih gemeter gitu. Andin yang mendengar Pak D-nya gemeter jadi ikutan merinding teman-teman. Lalu Andin di situ nyautin, "Pulang aja tak Pak D?" Pak D bilang, "Lah sudah kadung jauh Dok, masa pulang gak bawa apa-apa," kata Pak D-nya. Lalu singkat cerita, mereka bertiga ini sampailah di pinggir sungai yang dituju. Nah teman-teman, baru aja mereka ini duduk cari posisi yang nyaman ya, tiba-tiba ada cahaya seperti kilat gitu, terang banget. Ya memang gak seperti kilat biasanya sih, ini benar-benar terang dan bikin mata mereka silau. Sekian detik kemudian, saat mata mereka sudah bisa melihat dengan normal meskipun mereka harus kucek-kucek mata, sungguh mencengangkan. Karena kalian tahu apa? Ya, kalian tahu apa yang mereka lihat? Tadi kan mereka berangkat sore ya, sekitar jam 4. Ternyata di depan mereka itu teman-teman, suasananya itu kok berubah jadi kayak pagi. Matahari kayak baru terbit gitu loh. Mereka ada di pinggir sungai kan, dan sungai itu juga berubah jadi perkampungan yang sibuk banget kayak pasar. Andin dan sepupunya Yudi terus juga Pak D saling pandanglah di situ. Mereka kebingungan. Tapi tiba-tiba ada salah satu warga di pasar itu yang berteriak, "Menungso, menungso," kayak gitu. Artinya manusia, manusia. Lalu salah satu orang di keramaian itu bertanya, "Kok bisa kalian sampai di sini? Di sini bukan tempat kalian. Sudah cari apa di sini? Sebaiknya kalian segera pergi aja sebelum azan maghrib selesai," kata orang itu.
Ya, karena Pak D adalah yang paling dewasa, Pak D lah yang menjawab. Sambil Pak D ini gemetaran. Mungkin kami sudah kesasar. Iya, kami akan segera pergi. Setelah berkata seperti itu teman-teman, Pak D-nya Andin langsung kasih kode ke Andin dan Yudi buat beberes, lalu berjalan menjauh dari perkampungan itu. Tanpa menoleh-noleh lagi, Pak D mengajak anaknya Yudi dan Andin itu jalan cepet-cepet, jadi kayak setengah berlari gitu. Dan sayup-sayup terdengar kayak azan maghrib yang baru selesai. Jadi ya, la ilaha illallah kayak gitu loh. Ya alhamdulillahnya, Andin, Pak D-nya dan juga Yudi itu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Ih, serem banget ya teman-teman pengalaman dari Andin yang satu ini. Iya, Andin waktu itu juga sempat mendeskripsikan kalau orang-orang aneh yang mereka temui di pasar gaib itu, bajunya itu kayak pakai baju yang serupa tapi tak sama. Kayak ada lilitan kain gitu loh. Terus di atas bibir mereka itu nggak ada lekukan di bawah hidung nih. Di sini nih nggak ada. Kata Pak D-nya Andin teman-teman setelah mereka ini ngobrol-ngobrol di rumah, waktu itu katanya mereka bertiga itu ternyata masuk ke perkampungan gaib namanya Hyang Dangkara. Tapi Pak D-nya tidak membahas lebih jauh terkait dengan perkampungan gaib Hyang Dangkara ini. Ya memang cuma sampai di sini aja cerita Andin. Tapi sejak pengalaman mistis yang dialami oleh Andi di tempat yang berbeda, Andin jadi lebih peka gitu dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib. Kadang dia tuh bisa lihat dan bisa juga merasakan. Serem juga ya. Oke, itu tadi cerita Andin. Kalau misalnya kamu juga mau bercerita seputar pengalaman mistismu di channel ini, silakan kamu lihat di deskripsi ya. Di situ ada nomor WA admin yang bisa kalian chat untuk bercerita. Terima kasih banyak sudah setia. Jangan lupa berikan dukungan jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Kita ketemu di cerita yang berbeda. Bye.